dimaksud dengan ganglion itu kumpulan badan sel. Itu dia menyatu dan full, ya. Dan posisinya ada saraf pusat. Oke, baik. Nah, ini ya. Ini kalau kita pangkraskan, nah ini ya adalah ganglionnya gitu ya. Nah, ini ganglionnya ya. Neuron, neuron ini satu ini neuron, satu ini adalah neuron, neuron gitu ya. Sinapsis ini pertemuan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Ya, neuron yang satu dengan neuron yang lain itu sinaps ya, sinaps. Di sini ada eh, synaptic terminal dan ada postsynaptic cell. Nah, kalau synaptic terminal itu berarti ujung akson, ya, ujung akson. Tapi kalau berbicara postsynaptic cell berarti selnya, ya, sel pasca sinap itu. Jadi neuron yang berikutnya, ya. Pembagian susunan saraf itu bisa dibedakan menjadi susunan saraf pusat, susunan saraf perifer, dan susunan saraf otonom. Ini pembagiannya, Nduk ya. Ini pembagiannya. Nah, kalau kita bicara susunan saraf pusat, maka yang dimaksud dengan susunan saraf pusat itu adalah otak dengan medula spinalisnya. Ya, otak dengan medula spinalisnya. Ada bisa ngebayangin ya otak ya. Otak itu yang ada di dalam ruang tengkorak kita. Sedangkan medula spinalis itu posisinya ada di sepanjang tulang belakang kita. Jadi tulang belakang kita nanti setelah UTS kalian akan mempelajari eh, kranium. Setelah itu saya lupa ya, apakah kranium dulu atau appendix dulu ya? Aksial dulu atau appendix dulu. Nanti kalau kalau aksial dulu ya berarti nanti kalian akan membicarakan salah satunya kranium, tulang tengkorak. Nah, medula spinalis itu ada di, jadi kalau ini vertebrae gitu ya, ini vertebrae itu bagian tengahnya adalah berlobang. Nah, vertebrae yang satu mulai dari serviks sampai dengan ekor itu saling menyambung sehingga dia akan membentuk kanalis. Nah, disinilah medula spinalis itu ditemukan, ya, medula spinalis ditemukan. Sedangkan susunan saraf perifer itu bisa dibagi lagi menjadi 12 pasang saraf kranial atau nervus cranialis yang mereka itu terpancar dari otak, nak ya, keluar dari otak. Dan 36 pasang saraf spinalis maupun ganglion itu adanya di posisi medula spinalis. Ya, itu merupakan susunan saraf perifer. Atau kalau di kelas apa ya, di SMA itu kalian mengenalnya dengan sebutan susunan saraf tepi, nak. Ya, kalian mengenalnya dengan susunan saraf tepi. Itu kalau di SMA ya. Kemudian susunan saraf otonom itu bisa Anda bedakan menjadi simpatis dan parasimpatis serta ganglionnya gitu. Ya, serta Tadi ganglion apa, Nduk? Ganglion tadi apa? Anggi, ganglion apa, Nak? Kumpulan badan sel yang berada di luar syaraf pusat. Nah, kumpulan badan sel yang berada di luar saraf pusat. Ingat, saraf pusatnya itu adalah otak dan medula spinalis. Jadi kalau dia tidak, dia posisinya ada di luar otak, medula spinalis, maka dia dikatakan ganglion. Dok, bagaimana yang kedua ini? Iya sama, walaupun ini 12 pasang nervus cranialis, tapi dia bukan otak, bukan medula spinalis, tapi saraf-saraf yang keluar dari otak. Paham ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat ya, nervus spinalis. Ah, nervus spinalis, kalau kita lihat tadi nervus spinalis itu kan ada 36 pasang ya. 36 pasang ya, 36 pasang saraf spinalis. 36 saraf spinalis tadi saya sudah sampaikan pada kalian ya.
dia ada di sekitar terbesit di medula spinalis. Medula spinalis ada di dalam kanalis spinalis atau rongga yang terbentuk karena adanya rangkaian dari tulang vertebrae gitu ya. Maka kita perhatikan tulang vertebrae itu diawali dari serviks. Makanya di sini nervus cervicalis yang pertama ya. Nah, ada ramus dorsalis, ada ramus ventralis. Artinya apa? Nervus cervicalis ya, yang terbesit ke arah dorsal dan yang terbesit ke arah ventral. Gitu. Ini kalau kalian perhatikan, cervicalis kedua, nervus auricularis magnus itu adalah ramus dorsalisnya. Ya. Sementara nervus cutaneus coli itu adalah ramus ventralisnya. Nanti kalian akan tahu ya, Nak ya. Pada dasarnya ada yang dari Riau minta saya menjadi pembimbingnya. Sebentar ya, Nak ya. Nih ya, jadi itu pada cervicalis yang kedua. Sedangkan pada cervicalis 6, 7, 8 itu hanya ramus ventralisnya saja, Nak. Nah, ramus ventralisnya ini nanti kemudian mereka akan menyatu ya, menyatu yang disebut dengan plexus brachialis. Nah, nanti di semester 2 kalian akan tahu bahwa plexus brachialis kemudian berjalan ke arah distal itu melepaskan 10 cabang. Dan itu harus di luar kepala. Ya, harus di luar kepala. Kemudian nervus thoracalis 1 hingga 13 ya. Jadi ada vertebrae thoracalis 1 hingga ke 13 itu ada ramus dorsalisnya, Nak. Sementara yang mempunyai ramus ventralis itu hanya thoracalis 1 dan thoracalis 2. Nah, ini nanti akan gabung dengan ramus ventralis 6, 7, 8 ya dari nervi cervicalis akan membentuk plexus brachialis. Jadi plexus brachialis isinya nervi cervicalis, ramus ventralis 6, 7, 8 dan nervi thoracalis 1, 2 ramus ventralis gitu ya. Harus bisa membaca ini. Kemudian ada ramus medialis ya, masing-masing dari mereka ini ada ramus medialis, kemudian ada ramus lateralis, dan ada nervus muscularis intercostalis externus. Ya, dari namanya kalian bisa tahu ini, apa artinya, Nak? Nervus muscularis intercostalis externus, apa artinya? Apa artinya? Hmm? Dah, gimana kemarin? Muskularis berarti muscle otot. Ya, apa nggih? Apa artinya? Apa artinya? Nervus ini itu akan mensarafi otot-otot pembentuk intercostalis externus. Membentuk inspirasi, dokter. Bukan inspirasi, uh, itu kan fungsinya ya, peranannya. Itu peranannya. Tapi yang saya maksud, apa yang dimaksud dengan muscularis intercostalis externus ini loh? Apa maksudnya? Jadi dia itu mensarafi musculus intercostalis externus. Paham ya? Itu yang harus kalian perhatikan. Dokter, terima kasih. Yuk, kemudian yang berikutnya, nervus lumbalis dan nervus sacralis. Nervus lumbal, biasanya ini dijadikan satu ya. Namanya adalah plexus lumbosacralis dan ini adalah ramus ventralis. Nah, ya. Ini adalah ramus ventralis. Dan ada nervi coccygealis. Nah, ini ya. Ini kalian bisa baca, bisa lihat di sini. Ini adalah nervus cervicalis 1
Ya, ini di sini posisinya. Kemudian ini adalah nervi cervicalis kedua. Ini ada yang ke atas itu berarti dorsal, ke bawah itu berarti ventral. Ini adalah ramus accessorius. Ramus accessorius ini adalah 12 saraf kranial. Jadi saraf kranial yang terakhir, yang ke-12, itu adalah ramus accessorius. Ya. Kemudian ini ramus dorsalis dari nervi 4, ya. Cervicalis yang keempat, dan seterusnya. Ini kalian bisa baca. Ya. Seterusnya kalian bisa baca. Nah, ini saraf spinalis ya. Ini adalah hemisfer dari cerebral. Cerebral itu otak besar apa otak kecil ya? Hmm? Cerebral itu otak besar atau otak kecil? Besar. Ya, cerebral itu otak besar. Cerebellum itu otak kecil. Keseimbangan terutama ada di otak kecil. Sementara memori itu terutama ada di otak besar, gitu ya. Kemudian ini adalah medula oblongata atau brainstem, ya, batang otak, medula oblongata ini. Nah, ini medula spinalis ini. Spinal cord atau medula spinalis ini, ya. Dan ini adalah sistem saraf tepi, ya, yang ini. Sistem saraf perifer, ya. Oke. Apakah termasuk nervus radialis, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus femoralis, nervus debali, dan nervus ischiadica? Jawabannya iya. Ya, jawabannya adalah iya. Oke, baik. Nah, sekarang komponen dari medula spinalis itu ada yang disebut dengan kornua dan ada yang disebut dengan radix. Ya, ada yang disebut dengan kornua dan ada yang disebut dengan radix. Kornua itu berarti tanduk. Sementara radix itu dalam bahasa Latin bisa dimaknai dengan eh, apa namanya? Astagfirullahaladzim. Radix itu akar, ya. Jadi kalau kornua itu adalah tanduk, radix itu adalah akar. Nah, ini kita perhatikan, ini adalah kornua dorsalis, ya. Kornua berarti dia bentukannya seperti tanduk yang posisinya ada di dorsal. Neuronnya bersifat sensibel. Sensibel itu berarti sensorik, ya. Sensorik dia. Nah, di bagian tengahnya, di antara kornua dorsalis dan kornua ventralis, itu disebut dengan kornua intermedius. Ini kornua intermedius. Ya, di sini nanti akan dijumpai banyak neuron-neuron yang bersifat simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf otonom, SSO. Ya. Sedangkan kornua ventralis itu dia bersifat motorik. Jadi dengan kata lain, nak, kalau boleh jangan kalian hafalkan semua. Ya, sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan, terlihat, terbaca, termemori. Kalau Anda membaca gitu, wah repot. Ya, ini bentukannya aja seperti tanduk gitu ya. Seperti tanduk gitu. Ada dorsal, ada ventral, ya. Demikian pula radiksnya. Ya, begitu pula radiksnya. Ada radik dorsal, ada radik ventral. Kalau kornua itu sensorik, berarti radiksnya pun juga sensorik. Ya, demikian pula kalau kornuanya itu motorik, maka radiksnya pun juga motorik. Gitu ya. Nah, ini adalah ganglion spinalis di luar sistem saraf pusat. Kenapa di luar lah? Ini loh nak, medula spinalisnya. Ya, ini adalah medula spinalisnya. Nah, ini kan ada di luar ini. Ya, makanya ini disebut ganglion spinalis. Ini ramus dorsalis, ini ramus ventralis ya, dan itu adalah ramus komunikan. Ramus komunikan itu penghubung antara dorsalis dan ventralis gitu ya. Itu ramus komunikan.
Nah, ini jalur saraf otonom, kalian lihat, ini ada cornua intermedius ya. Jadi di antara kornu dorsal dan kornu ventral ya. Nah, ini perjalanannya kalian lihat ini. Ini adalah ramus komunikan. Ramus komunikan tadi yang menghubungkan antara sensorik dan motorik ya. Nah, ini adalah trunkus ya. Yang disebut dengan trunkus. Sebentar, Nak. Ya. Trunkus simpaticus atau disebut dengan istilah paravertebrale. Ya. Paravertebrale. Nah, ini adalah radix ventralisnya. Radix ventralis tadi membawa motorikan ya. Betul? Berarti ini adalah cornu ventralis berarti. Ya. Kemudian ini adalah nervi spinalis. Ya, ini adalah nervi spinalis. Nah, sekarang sistem saraf otonom ya, itu berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas organ visceral di luar kesadaran kita. Ya, organ visceral di luar kesadaran. Itu SSO. Ya. Jadi SEO itu nanti akan mempengaruhi pupil, akan mempengaruhi glandula, akan mempengaruhi respirasi, kardiovaskular, digestif maupun urogenital. Loh, Dok, kok nggak ada jantung ya? Jangan lupa, jantung sudah masuk ke sistem sirkulasi. Ya, sistem sendiri. Jadi dia tidak bisa sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam kelompok visceral gitu ya. Tapi kalau di pasar ya jantung termasuk visceral gitu kan ya, termasuk jeroan jantung itu. Kalau di pasar. Nah, kita perhatikan yang warna biru itu adalah divisi simpatik ya, sementara yang hijau adalah parasimpatik. Kita lihat di sini nah ya, ini kranial, regunya ini karnial, ini servikal, torak berarti ini vertebrae torakalis ya, lumbal, sakrem, koksikea di sini. Ya, koksikea di sini. Ah, kita lihat di bagian ujung ini ya, dia akan mempengaruhi bola mata. Apabila bola mata itu mengalami dilatasi, maka yang bekerja di sini adalah saraf simpatis. Ya, yang bekerja adalah saraf simpatis kalau dilatasi. Sebaliknya kalau dia kontraksi, ya, dia kontraksi, maka yang bergerak ya yang berperan adalah saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis itu posisinya ada pada ini batang otak. Ya, pada batang otak ini parasimpatis. Dan pada sakrum. Ya, dan pada sakrum. Itu ada parasimpatis. Sementara lumbal, torak, serviks itu semuanya, terutama ini ya, torak dan lumbal itu semuanya semuanya adalah simpatis. Ini perbedaannya. Tolong diperhatikan. Ya, ini simpatis. Kita lihat jantung. Ya, apabila jantung, kok jantung? Paru-paru, Allahu Akbar. Ini jantung. Saya keliru ya. Ini jantung. Apabila jantung itu akselerasi, jadi gerakannya cepat gitu ya, akselerasi, gerakannya cepat. Maka yang berkepentingan di sini, yang membuat dia bergerak cepat, itu adalah saraf simpatis. Sebaliknya, apabila dia kalem banget, dan ini sangat bahaya kalau terlalu kalem, ya, itu adalah aktivitas darah parasimpatik. Sebenarnya nak ya, kalau kalian perhatikan, saraf simpatik itu arahnya adalah untuk menstimulus organ mengatasi stres. Ya, mengatasi stres. Jadi kalau ada cekaman-cekaman lingkungan yang mengenai tubuh suatu individu, ya, suatu spesies, maka yang paling berperan itu adalah
simpatis. Sedangkan parasimpatis itu fungsinya adalah menenangkan. Dia menjadi kalem, ya, dia menjadi cooling down. Itu peranannya. Nah, ini ya, asal neuron. Kalau asal neuronnya bisa pada medula spinalis, ya, dari thoracolumbar. Preganglioniknya itu adalah kita jumpai cornua intermedius, dia akan menuju ke radix ventralis, radix ventralis menuju ganglion spinalis, ramus communicans. Gitu ya. Sedangkan trunkus simpatisnya itu disebut dengan glandula paravertebral. Postganglioniknya, jadi yang ujung akhirnya ya, itu ada 3 macam. Ada ganglion paraventrocervical, ya, ini untuk pembuluh darah, musculus erector pili, glandula lacrimalis, saliva, dan glandula peluh itu, astagfirullahaladzim, sudorifera, ya, glandula sudorifera itu semuanya postganglionik. Jadi akhirnya, ujung akhirnya, ya, ujung akhir dari saraf simpatis. Kemudian ada paravertebral yang torakal. Ini paravertebral yang servikal, ini yang torakal. Ini sering disebut dengan istilah stelatum. Ya, sering disebut dengan istilah stelatum. Dia akan menuju ke bronki, pulmo, jantung, dan pembuluh darah. Loh dok, jantung kan bukan visceral. Betul, bukan visceral. Tapi kan kita berbicara postganglionik. Ya, kita berbicara saraf. Jadi ini tetap masuk ke sini. Ya. Kemudian paravertebral thoracolumbar sacrum. TLS itu thoracolumbar sacrum ya. Thoracolumbar sacrum ke splanicus dan plexus pelvis. Pelvis itu panggul munak ya, di area panggul. Ini kemudian ke ganglion prevertebrale menuju saraf dari masing-masing viscera abdominal termasuk urogenital. Ya. Letak ganglion terminalnya atau postganglionalnya kalau simpatis itu pasti jauh dari organ target. Nah, sekali lagi kalau simpatis jauh dari organ target. Transmitter dari akson terminal, transmitter itu pembawa penerusnya ya, atau yang menghantarkan impuls, ya, yang menghantarkan impuls nanti dikeluarkan oleh akson terminal, ditangkap oleh dendrit. Nah, sekali lagi, dikeluarkan oleh akson terminal, ditangkap oleh dendrit. Transmitternya adalah norepinefrin dan epinefrin. Kemudian ada yang dikeluarkan dari glandula adrenal, yaitu asetilkolin. Ya, glandula itu kelenjar adrenal, yaitu asetilkolin. Tapi kalau parasimpatis itu hanya asetilkolin. Ini biasanya keluar di dalam ujian. Ya, hanya asetilkolin. Itu parasimpatis. Peranannya ini akselerasi kinerja organ, visceral, flight, dan fight. Jadi terhadap cekaman, terhadap stres, dia harus berjuang, dia harus melawan. Maka yang berperan di sini adalah saraf simpatis. Tapi kalau parasimpatis itu adalah dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Nah, ini kan kalian akan sulit ini kalau kalian hanya membaca. Betul nggak, Nak? Ya, kalian akan sulit. Jadi mau nggak mau harus selalu terbaca. Ya, bisa kalian tulis kembali atau kalian print ini kemudian kalian tempelkan di meja belajar kalian atau bagaimana. Yang jelas UTS Anda itu 3 terakhir. Ya, mulai dari apa kemarin? Sirkular, splangno, neuro, splangno. Jadi ini materi UTS. Ya, nggak mungkin kalian akan mengingat dalam waktu pendek. Ini sulit sekali untuk diingat.
Padahal ini adalah materi ujian. Mau nggak mau ya Anda harus punya effort untuk melakukan bagaimana cara Anda untuk bisa memahami, mengingat, bukan menghafal loh ya. Bukan menghafal, tapi mengingat. Ya. Jalur simpatis dan parasimpatis. Kita perhatikan ya. Jalur simpatis pada organ. Ini adalah sistem saraf pusat. Ya, ini adalah saraf pusat. Kemudian dia akan, ini adalah preganglionik. Nah, ya, ini preganglionik. Di sini dia akson terminalnya itu akan mengeluarkan neurotransmitter yang disebut dengan asetilkolin ini. Ya. Kemudian asetilkolin ini akan ditangkap oleh dendrit neuron selanjutnya atau yang disebut dengan postganglionik. Tikit 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 ya. Ingat ini juga neuron ya. Ganglion itu kan hanya kumpulan toh, tapi dia tetap punya dendrit, punya neuron ya. Kemudian menjelang dia mencapai organ target, maka akson terminalnya itu akan mengeluarkan norepinefrin. Ya, dia akan mengeluarkan norepinefrin. Baik, kita lanjutkan ya. Ada, kalau ini kan simpatik pada organ. Organ pada umumnya organ. Tapi pada glandula adrenalis, ada yang tahu glandula adrenalis ini apa? Ada yang tahu apa glandula adrenalis? Ada yang tahu? Glandula adrenalis itu adalah kelenjar anak ginjal. Ya, kelenjar anak ginjal. Nah, pada prinsipnya sama ya. Awalnya dari preganglionik, akson terminalnya akan melepaskan asetilkolin. Tapi pada sinaps postganglioniknya, dia akan melepaskan epinefrin dan norepinefrin untuk bisa mempengaruhi kerja dari glandula adrenalis. Gitu. Kalau tadi kita bicara jalur simpatik khusus untuk glandula adrenal, maka sekarang kita berbicara parasimpatik. Kalau tadi ingat ya, kalau jalur simpatik itu lebih ke arah sensorik, ya. Tapi kalau enggak juga ya, enggak juga lebih ke arah mengcounter fungsi mengcounter adanya cekaman atau stresor. Sementara kalau jalur parasimpatik itu lebih ke arah kerja organ normal, ya. Tidak ada pengaruh cekaman ataupun stresor. Maka kita lihat ya, Nak ya. Jadi hampir semuanya sama. Preganglionik itu akan melepaskan neurotransmitternya adalah asetilkolin. Namun, ya, menjelang organ target, postganglioniknya itu melepaskan asetilkolin pula. Ya. Dan ujung postganglioniknya itu rapat dengan organ. Ya, rapat dengan organ. Nah, itu yang bisa kalian lihat membedakan antara jalur simpatis dan parasimpatis. Nah, ini ya. Ini neuron, ini akson terminal ya. Lihat ini akson terminal. Nah, ini akson terminal. Nah, akson terminal itu akan melepaskan neurotransmitter. Ini neurotransmitternya ini. Ya, ini neurotransmitter. Nah, neurotransmitter akan ditangkap oleh siapa ini namanya dendrit, kemudian dendrit akan diolah di badan sel saraf itu, gitu ya. Itu yang terjadi. Ada beberapa perbedaan ya. Sekali lagi ini sulit sekali kalau kalian menghafal. Ya, kalian harus ikuti. Tapi kalau kalian
gambar tadi itu sudah benar-benar paham, maka gambar ini insya Allah kalian juga lebih mudah untuk mengingat gitu ya. Jadi kalau pupil dilatasi parasimpatik konstriksi ya, dilatasi parasimpatik konstruksi. Dilatasi ini tidak bisa dibohongin ya nak ya. Biasanya kalau seseorang itu pingsan, maka otot pupilnya itu akan menyempit ya, mengalami kontriksi. Tapi kalau dia disinari, dia kembali melebar, nak. Kalau itu sadar. Tapi kalau dia tidak sadar, disinari, benar-benar pingsan, ya dia tidak akan merespon. Jadi dokter nggak bisa dibohongi kalau dengan urusan pupil mata, gitu ya. Glandula saliva menghambat bronki relaksasi, ya. Parasimpatis justru konstriksi dan seterusnya. Nggak bisa ini kalian baca, kalian hafalkan dalam sistem kebut semalam. Ini baru berapa slide, sudah begitu banyak yang harus kita ingat, ya. Kita lanjutkan. Nah ya, ini adalah jalur simpatik. Ada 7 ganglion nak, di sini ya. Ada 7 ganglion. Ini adalah ganglion cervicalis, cranialis, cervicalis cranialis medialis, ganglion cervicothoracalis, ya, ganglion mesenterica, ada 2 ganglion mesenterica ini, ya. Kemudian ganglion renalis et gonadal, ganglion mesenterica caudalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang besar-besar ya, ada 7. Ganglion cervicalis 1. Ini bahkan dianggap 1 ini. 2, 3, 4. Ya. Nih, ada 7. Asalnya ya, ini asalnya jalur perganglioniknya, ganglionnya, jalur postganglioniknya, organ targetnya. Kita lihat ganglion cervicalis cranial. Ternyata preganglionnya itu berangkat dari radix ventralis, nervus spinalis, ramus communicans, truncus sympathicus. Ya, jalurnya adalah jalur preganglionit ya, plus ansa subclavia. Apa ansa subclavia? Nanti kalian temukan di semester 2. Nah, ini asalnya dari kepala, torak 1, torak 3. Ya. Jalur postganglioniknya itu dia akan menuju ke plexus muskular dari pupil dan glandula. Ya. Kardia eksterna dan interna. Nah, kalau pupil ya dilatator pupil gitu ya. Selain itu juga dia akan mempengaruhi sekresi dari glandula parotis. Glandula parotis itu kelenjar saliva yang terbesar yang ada di wilayah leher kita ya nak ya. Lakrimal, air mata, keringat. Ya. Sedangkan kalau leher torakalis 3 sampai 5 itu jalurnya adalah jalur simpatik preganglionik ya. Ganglion yang dituju adalah ganglion cervicothoracalis ya. Jalur postganglioniknya dia masuk ke ramus communicans, kemudian ramus dorsalis atau ventralis dari nervus spinalis area leher. Dia akan mengaruhi muskular erector pili, glandula keringat, ya pembuluh darah di wilayah leher. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh jalur otonom dari usus. Ya, kita lihat nomor 1 ini. Ya, ini adalah nomor 1-nya mana ya? Ini ya.
Ini adalah cornua intermedius. Nomor satunya ini menunjukkan neuron otonom, ya, neuron otonom. Kemudian dia akan bergerak, ya, dia akan bergerak. Lihat tanda panahnya, ya, melalui preganglionik, ya, melalui preganglionik, atau melalui radix ventralis, kemudian menuju nervi spinalis, ya. Ada ramus komunikan di sini, ya. Kemudian ada postganglionik di sini dan terakhir ke viscera. Sehingga terjadi gerakan peristaltik, ya, dari usus halus. Karena ini yang dibicarakan adalah simpatis, ya, yang dibicarakan adalah simpatis di sini, maka yang terjadi pada usus halus itu adalah hiperperistaltik. Nah, kalian aja lah kalau kalian stres, kan mesti mules nggak karuan, betul nggak? Betul ya? Rasanya kepingin, wah nggak karu-karuan deh rasanya perut, kepingin BAB, kepingin apa gitu ya. Nah, itu adalah kerjaan dari simpatis. Sekarang jalur parasimpatis. Kalau tadi kita jalur simpatis, sekarang kita jalur parasimpatis. Jadi ingat ya, kalau simpatis itu lebih mengarah pada cekaman, asetilkolin yang dikeluarkan, kemudian dia lebih ke arah sensitif ya. Sekarang parasimpatisnya. Ada parasimpatis yang disupport oleh nervi oculomotorius. Nervi oculomotorius itu adalah nervi kranial yang ketiga. Ya, nervi kranialis yang ketiga. Facialis, nervi kranial yang ketujuh. Glossopharyngeal, nervi kranialis yang ke-9. Ya, nervi kranialis yang ke-9. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ini tujuannya adalah glandula zygomatikus, glandula paratiroid, glandula sublingual, glandula mandibularis. Kita lihat, ini ada nervus glossopharyngeal, ya. Kemudian dia akan bergerak ke arah ventral, gitu ya. Di sini membentuk plexus. Kemudian ini ganglion oticus, ya. Postganglionik menuju ke zygomatikus dan parotidius. Ini untuk facialis, ya. Untuk facialis agak istimewa. Kenapa? Karena dia bisa ke lingua, ya. Kemudian ke arah ganglion mandibularis, dia menuju glandula sublingualis dan glandula mandibularis. Sedangkan nervus facialis, nervus cranial yang ketujuh, yang menuju ganglion pterigopalatina, itu nantinya endingnya adalah pada lakrimal dan nasal. Kemudian yang ketiga, ini anteriornya di sebelah kanan justru ya nak ya. Anteriornya justru di sebelah kanan, posteriornya justru di sebelah kiri. Jadi ini otak besar, ini otak kecil, dan ini adalah batang otak. Ya. Nah, nomor 3 itu lebih dikeluarkan di area otak besar, ya, nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius itu preganglioniknya menuju ganglion ciliaris, ya. Ini nanti akan menyebabkan kontraksi dari otot polos ciliaris dan kontriksi dari pupil. Masih ingat nak ciliaris dan pupil posisinya di mana? Bola mata. Ya, posisinya ada di bola mata. Nah, ini ya. Ini untuk jantung dan untuk paru-paru. Di sini yang harus kalian perhatikan keberadaan dari trunkus vagus simpaticus. Trunkus vagus simpaticus itu sebenarnya adalah gabungan dari apa ini namanya? Apa namanya, Nak? Nervus kranial yang ke-10.
atau yang disebut dengan nervus vagus. Ya, sabar. Ya. Atau disebut dengan nervus vagus. Jadi nervus vagus itu nervus kranii yang ke-10, Nak. Ya. Nervus kranii yang ke-10. Dia menuju jantung paru-paru. Bahkan dia menembus diafragma. Ya. Dia menembus diafragma mencapai ke abdomen. Ini ke abdomen ini, Nak. Ya, makanya nervus ke-10, nervus kranial yang ke-10 ini itu sering disebut dengan nervus kembara. Ya, sering disebut dengan nervus kembara. Kenapa? Karena dia paling jauh. Jarak bekerjanya paling jauh, Nak, sampai ke abdomen. Ya, sampai ke abdomen. Ini adalah truncus vagalis dorsale ya. Ini truncus vagus simpaticusnya. Ini yang dorsalenya ya. Kita lihat dia akan menuju plexus mesenterica cranial dan plexus celiaca. Mesenterica cranial itu posisinya ada di sekitar usus, Nak. Ya, usus lebih cenderung ke usus halus. Tapi kalau celiaca itu ke usus besar. Ya, dia ke arah usus besar. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini ke arah plexus mesenterica cranialis. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan intestinum, kolon, cecum ya. Celiaca sebenarnya celiaca itu dekat dengan kolon cecum ya, tapi lebih ke arah mesenterika itu ya intestin gitu ya. Gaster itu lambung, lien, hepar, vesika velea, kandung empedu dan pankreas ya. Kalau yang ventral ya, kalau yang ventral itu dia ke arah mempengaruhi kerja dari esophagus, hepar dan lambung. Apa sih abdomen ya? Gaster itu abdomen. Nah, ini sekali lagi tidak bisa. Kalian lihat ya, dari awal sampai dengan detik ini, tidak ada satupun yang kita bisa hafalkan. Betul nggak, Nak? Ya, semuanya dalam bentuk tabel, tabel, tabel. Yang saya yakin kalau kalian menghafalkan, pasti kayak tahu campur. Bercampur jadi satu. Jadi, saran saya, jangan dihafalin ya, Nak ya. Parasimpatis yang di sakrum sekarang. Ya, nervi sakrale 1 hingga 3, 1, 2, 3, itu nanti akan membentuk plexus lumbosakrale. Plexus lumbosakrale kemudian akan menuju plexus pelvinus. Plexus pelvinus itu nanti akan menuju ke plexus dan ganglion pelvina. Nah, ini ya. Ini ya. Ini sakrum 1, 2, 3. Dia akan membentuk lumbosakrum di sini ya. Nih. Ini ada ventral root-nya, preganglioniknya, spinal, nervus spinalis ya. Plexus lumbalis ini sebagai pos ganglionnya ini ya. Pos ganglionnya. Nah, ini kemudian menuju ke nervus hipogastrika. Nah, ini ya. Nervus kranial itu ada 12, Nak. Ya, ada 12. Yang pertama adalah bulbus olfactorius. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nervus opticus. Ini yang kedua. Posisinya ada di chiasma opticus ini. Ya, ini. Tanda panah saya kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini chiasma opticus. Yang ketiga, ini adalah oculomotorius. Tadi sudah kita sebut-sebut. Ya, oculomotorius. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini kiri dengan kanan, itu adalah trochlearis. Yang kelima itu adalah trigeminus. Yang keenam, nervus abducens. Yang ketujuh, facialis. Tadi kita sudah sebut-sebut. 8 itu adalah vestibulocochlearis yang ke arah telinga. 9 itu adalah glosopharyngeal. 10 vagus. Tadi sudah saya sampaikan. Disebut nervus kembara. Karena apa? Perjalanan dia mencapai ke rongga abdomen gitu ya.
Ini 12. Yang 11 ini adalah hipoglossus. Iya, ini yang 11 adalah hipoglossus. Ini juga tidak boleh kalian lupakan. Nggak bisa ini kalian lupakan. Di jurnal kadang menyebutnya nervus kranial ke-10. Berarti yang dimaksud adalah nervus vagus. Nervus kranial yang ke-7. Maka yang dimaksud adalah nervus facialis. Nervus kranial ke-5. Maka yang dimaksud adalah nervus trigeminus. Dan seterusnya. Ya. Jadi jangan sampai kalian lupa. Nah ini ya. 1, 2, 3, 4. Bulbus olfactorius itu posisi reseptornya ada di kavum nasi. Ya, ini untuk penciuman, pembauan. Opticus itu reseptornya ada di retina. Ya, untuk penglihatan. Oculomotorius itu ada di opticus dan rectus bulbi. Fungsinya untuk menarik bola mata. Kalau dia di musculus pupil, ya, fungsinya adalah untuk pot simpatis, parasimpatis dari pupil dan seterusnya ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekali lagi tidak bisa menghafalkan. Tidak ada satu pun yang bisa kalian hafalkan. Betul nggak? Ya. Jadi sekali lagi diingat, kita tidak bisa menghafal yang namanya sistem saraf. Nah, PAV ini atau apa namanya? Oke. PAV ini adalah suatu aktivitas untuk kalian ya bisa menguasai istilah-istilah Latin yang mana nanti pada saat kalian masuk ke semester 2 itu akan lebih sulit. Nanti di semester 2 di regio kepala leher kalian harus bisa mengidentifikasi 12 sistem saraf pusat tadi. 12 pasang sistem saraf kranial. Mulai dari bulbus olfactorius yang pertama, opticus yang kedua, sampai dengan hipoglosal yang terakhir. Itu harus tahu. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Apa yang mau ditanyakan? Semua tabel-tabel. Ya, sulit sekali untuk bisa. Ya, baik. Ya, saya sekali lagi kemarin juga saya sudah minta bantuan kalian untuk mendoakan. Ya. Bantu saya lagi agar beliau cepat membaik ya dan saya bisa ketemu kalian di kampus gitu. Ya, bismillah mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu di kampus. Terima kasih perhatiannya adik-adik, selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Sukses ya. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam, terima Amin. kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.